General Assembly resolution will force us to commit a collective suicide. Stop the genocide committed against the Palestinian people and their children. Banyak 153 negara mendukung resolusi gencatan senjata di jalur Gaza. Hanya 10 negara yang menolak, termasuk Amerika Serikat, Israel, Paraguay, dan Papua Nugini. Ada 3 permintaan penting di resolusi itu berdasarkan laporan UN News. Selasa, 12/12. 1. Menuntut gencatan senjata kemanusiaan secepatnya. 2. Menegaskan permintaan kepada semua pihak agar mematuhi tanggung jawab di bawah hukum internasional, termasuk hukum kemanusiaan internasional, terutama terkait perlindungan rakyat sipil. 3. Menuntut pelepasan secepatnya dan tanpa syarat semua tawanan, serta memastikan akses kemanusiaan. 3 anggota Dewan Keamanan PBB mendukung resolusi gencatan senjata di jalur Gaza, yakni Prancis, China, dan Rusia. Sejumlah negara barat juga terpantau mendukung resolusi ini, termasuk Norwegia, Denmark, Finlandia, Kanada, Kroasia, Irlandia, dan Estonia. Ada 10 negara yang menolak resolusi ini, yakni Austria, Czechia, Guatemala, Israel, Liberia, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, Paraguay, dan Amerika Serikat. Sebelum resolusi ini lolos, Duta Besar Israel Gilad Erdan menyuarakan kekesalannya karena resolusi itu tidak mengecam Hamas. Tidak hanya resolusi ini gagal untuk mengecam Israel untuk kejahatan terhadap kemanusiaan, ini tidak menyebut Hamas sama sekali. Ini hanya akan memperlama kematian dan kehancuran di kawasan. Itulah tepatnya arti dari gencatan senjata, ujar Gilad Erdan. Lebih lanjut, Erdan mengklaim Israel sudah lama telah membantu akses kemanusiaan ke Gaza. Kita semua tahu bahwa panggilan gencatan senjata kemanusiaan di resolusi ini tidak terkait kemanusiaan. Israel telah mengambil setiap tindakan untuk memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke dalam Gaza, katanya. Qatar sebut Israel persulit gencatan senjata di jalur Gaza sebelumnya dilaporkan. Qatar masih terus berupaya agar gencatan senjata kembali terwujud di jalur Gaza. Namun, bombardir Israel disebut mempersulit keadaan, dilansir BBC. Minggu, 10/12, Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menegaskan bahwa Qatar masih akan terus menekan pihak Hamas dan Israel agar mau melakukan gencatan senjata. Pada gencatan senjata jilid I, Qatar memainkan peran penting proses negosiasi bersama dengan Amerika Serikat dan Mesir. Gencatan senjata di jalur Gaza lantas terwujud meski hanya beberapa hari. Di lain pihak, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata perang masih berlanjut dengan penuh. Politisi yang tersandung masalah korupsi itu juga berkata bahwa lusinan teroris Hamas telah menyerah dan menjatuhkan senjata mereka. Ini adalah awal dari akhir untuk Hamas, ujar Netanyahu. Pada Minggu, 10/12, pihak Hamas menyebat sudah nyaris 18.000 orang Palestina yang meninggal di jalur Gaza. Hamas menegaskan tidak akan ada pembebasan tawanan kecuali Israel mau berdiskusi. Kepala UNRWA Filipe Lazzarini berkata area di jalur Gaza telah menjadi neraka di dunia, dan merupakan situasi terburuk yang pernah saya lihat.